Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Saidina. Kali ini kita mau ngebahas lebih lanjut perihal tes CPNS dan juga tes PKN-STAN, yaitu tentang materi silogisme. Kali ini kita mau membahas silogisme itu apa sih? Silogisme itu adalah penarikan kesimpulan dari dua premis yang kesimpulannya akan membentuk proposisi atau kalimat yang baru. Dan untuk premis-premis itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada premis umum atau universal, yang mana contohnya itu adalah setiap, semua. Dan untuk premis yang kedua adalah premis khusus atau partikular, yaitu sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Untuk kesimpulan, kita dapat menariknya berdasarkan premis-premis yang tadi ya. Pertama, jika premis satunya adalah premis umum dan premis yang kedua adalah premis umum juga, maka kesimpulannya adalah premis umum. Contohnya itu misal, semua orang membutuhkan makan, semua orang membutuhkan minum. Tadi premis satunya semua orang membutuhkan makan, kemudian premis dua semua orang membutuhkan minum. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua orang membutuhkan makan dan minum. Dan untuk yang selanjutnya, kesimpulan juga dapat ditarik berdasarkan jika premis satunya itu premis umum dan premis duanya itu premis khusus. Kesimpulannya adalah premis khusus ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika premis satunya adalah premis khusus dan premis yang kedua adalah premis umum, maka kesimpulannya adalah premis khusus. Nah, untuk contoh dari premis khusus umum ini, misalnya gini. Premis pertama, semua ilmuwan suka membaca. Premis kedua, sebagian pejabat tidak suka membaca. Jadi untuk kesimpulannya adalah sebagian pejabat bukan ilmuwan gitu ya. Karena tadi premis yang pertamanya umum yaitu semua, kemudian premis keduanya itu adalah khusus yaitu sebagian. Jadi untuk kesimpulannya kita ambil yang sebagian, yaitu sebagian pejabat bukan ilmuwan gitu ya. Nah, ada juga kesimpulan yang bisa kita tarik berdasarkan premis satu. Jika premis satunya itu adalah premis yang khusus dan premis duanya itu juga premis yang khusus, maka kesimpulannya itu nggak dapat kita tarik teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menghafal trik-trik ini ya. Dan jika di premis itu ada premis satu premis positif, kemudian premis yang kedua adalah premis negatif, di kesimpulannya kita harus memilih premis yang bermakna negatif. Dan untuk ada juga di dalam silogisme ini kita metode eliminasi, yang mana premis satunya itu jika P maka Q, dan premis keduanya itu adalah jika Q maka S, maka kesimpulannya adalah jika P maka S, yang Q-nya ini kita coret aja. Jadi jika P maka S gitu ya. Ini merupakan metode eliminasi gitu teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ingat di dalam mengerjakan silogisme ini, penarikan kesimpulan dari premis yang tersedia ini diambil tanpa dipengaruhi realita di dalam kehidupan nyata. Jadi kita itu nggak peduli di kehidupan nyatanya itu berlainan dengan yang ada di kalimat. Kita fokus di kalimatnya. Jangan ingat-ingat yang di kehidupan nyata dulu ya. Apalagi sampai ingat-ingat masa lalu. Nggak boleh. Nah, tadi itu untuk materi-materi singkatnya, biar teman-teman makin paham dengan materi silogisme ini. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, untuk soal-soal ini aku ambil dari berbagai sumber, jadi nggak berurutan nanti nomornya. Untuk nomor 2 ini,
Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, tadi kan dibilang kalau mau naik kereta api harus bayar kontan atau menggunakan tiket abonemen. Sementara Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Jadi dia harus memakai tiket abonemen ya teman-teman. Jawabannya itu yang C. Badu membayar menggunakan tiket abonemen. Lanjut ke soal selanjutnya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Dan bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Jadi tadi kan katun lebih baik ya daripada nilon. Maka bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Karena kan yang lebih baik itu kan bahan katun. Kalau dia lebih baik, maka lebih tahan lama dan lebih mahal. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C teman-teman. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya merah. Jadi di sini dikasih pilihan jawabannya itu yang A. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. Kemudian yang B. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Yang C, semua tanaman adalah berbunga. Pilihan D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Dan yang E, semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Kalau di sini kan kita bisa lihat tadi ya. Ada tadi yang sebagian indah, sebagian tidak. Kemudian, semua yang berbunga kan adalah tanaman. Jadi, untuk kesimpulannya, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Karena sebagian ada yang indah, sebagian ada yang tidak indah. Jadi, jawabannya adalah yang D. Benar sekali. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau gitu, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 7, di sebuah keluarga, ayah selalu pergi dengan ibu. Kemudian, ibu selalu bepergian disertai adik. Nah, jadi kan kalau dari premis-premis ini kita dapat mengetahui bahwa ayah selalu pergi dengan ibu dan ibu selalu pergi dengan adik. Jadi mereka itu perginya selalu bertiga gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu yang mana kira-kira? Kalau di sini pilihan yang A, jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. Nggak mungkin kan, sementara mereka itu perginya bareng-bareng. Kemudian yang B, jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. Nggak mungkin juga, karena ayah kan perginya dengan ibu. Sementara pilihan yang C, jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Nah, ini bisa jadi ya, karena mereka perginya sama-sama, dan jika nggak pergi juga barengan. Kemudian, pilihan D, jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian. Nah, ini nggak sinkron lagi ya. Jadi salah masih. Kemudian yang E, jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian. Nggak boleh ya, karena ayah pergi dengan ibu, dan ibu harus pergi dengan adik. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jika adik tidak bepergian, maka ayah juga tidak bepergian gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seseorang harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala amanah yang dibebankan kepadanya. Kemudian, amanah yang telah dibebankan kepada seseorang harus dilaksanakan untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap seseorang itu. Premis lainnya, kepercayaan orang lain perlu dijaga karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kalau diperhatikan di premis pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ada yang bisa kita coret, yaitu
yang ini bertanggung jawab terhadap segala amanah yang dibebankan. Kemudian di sini juga sama, amanah yang telah dibebankan kepada seseorang bisa dicoret. Kemudian menjaga kepercayaan orang lain dapat dicoret, karena di sini juga ada kalimat kepercayaan orang lain harus dijaga. Jadi kan nanti sisa kalimatnya adalah kita belajar bertanggung jawab karena kita adalah makhluk sosial. Pilihan jawaban yang benar itu yang A. Jadi ini kayak rumus yang aku kasih tahu tadi, jika P maka Q, jika Q maka S, dan kesimpulannya adalah jika P maka S gitu ya, kan ada yang dicoret. Nah mungkin kalau pada lupa bisalah diulang-ulang lagi video ini ya. Dan aku lanjut nih ke soal selanjutnya. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Lihat di sini ada kalimat selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Untuk pilihan jawabannya yang A, jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti diberikan. Sementara ini salah ya, karena pijat refleksi itu selalu diberikan. Jika diberi ramuan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah ini juga salah, karena pijat refleksi dan ramuan selalu diberikan. Untuk pilihan yang C, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Nah ini yang paling benar ya. Tapi untuk sementara kita lihat dulu jawaban yang D. Jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi tidak diberikan. Salah juga, karena tusuk jarum diberikan jika diberi ramuan, sementara ramuan itu selalu diberikan. Jadi ketiga ini selalu diberikan gitu ya. Untuk pilihan jawabannya E, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti juga tidak diberikan gitu ya. Gimana? Sudah makin paham juga teman-teman? Kita ada 2 soal lagi nih. Jangan ngantuk dulu ya. Soal nomor 20. Semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya ada pada gerbong kereta X. Jadi di gerbong kereta X itu pasti ada toilet. Dan dia juga dilengkapi televisi, gitulah simpelnya. Karena semua gerbong dilengkapi toilet. Jadi kita memilih pilihan jawabannya, gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet dan televisi. Jawabannya itu yang A teman-teman. Kalau kita lihat jawaban-jawaban yang lainnya ini, yang B, gerbong kereta api X tidak dilengkapi toilet, udah pasti salah karena semua gerbong dilengkapi toilet. Yang C, gerbong kereta api dilengkapi toilet tanpa televisi, ini juga salah karena ada televisi di gerbong X. Pilihan D, gerbong kereta api X dilengkapi televisi tanpa toilet. Nah ini juga salah, karena di gerbong X sudah pasti ada toilet. Melihat premis pertama tadi. Kemudian gerbong kereta api X dilengkapi sama dengan semua gerbong. Oh salah, belum tentu. Karena yang sudah pasti itu hanya toilet di semua gerbong. Sementara di gerbong lainnya kita belum tentu tahu ada televisi atau tidak. Dan lanjut ke soal yang terakhir ya. Udah mulai gembira ya kalau aku bilang udah soal yang terakhir. Semua orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru menyayangi anaknya. Jadi di sini kalau teman-teman ingat tadi ada premis umum dan premis khusus gitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah yang premis khusus, yaitu sebagian, kita menggunakan kata sebagian. Nah untuk sisanya kita lihat lagi. Kalau pilihan yang C, D, E ini udah pasti salah karena menggunakan kata semua gitu ya. Sementara kita harus milih yang sebagian karena ada premis khusus di sini. Tinggal kita pilih antara jawaban yang A dan B. Pilihan yang A, sebagian orang tua menyayangi anaknya.
Nah, pilihan ini coba kita baca yang B. Sebagian guru adalah orang tua. Maka di sini jawaban yang paling benar adalah karena sebagian guru menyayangi anaknya, semua orang tua juga menyayangi anaknya. Maka sebagian guru ini adalah orang tua. Karena orang tua selalu menyayangi anaknya gitu ya. Nah, mungkin ini aja video perihal silogisme materi beserta soal-soalnya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal tes CPNS dan juga tes PK Instan ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan jika ada pertanyaan maupun masukan, bolehlah dituliskan di kolom komentar. Dan share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.